ketika seseorang masuk ke bulan Syawal, ada sesuatu yang istimewa. Di antara keistimewaan itu, dia membawa paket petunjuk Ramadan untuk diterapkan selama 11 bulan berikutnya, dan dimulai itu di bulan Syawal. Paket inilah yang harus kita temukan sejak Syawal. Apakah sudah kita dapatkan secara utuh, atau ada sebagian yang perlu disempurnakan? Karena perjalanan paket inilah yang kita gunakan sebagai bekal selama 11 bulan untuk bertemu Ramadan berikutnya. Di selama Ramadan, topiknya keluarkan, butuhnya apa, pahami itu, pasca Ramadan dia menjadi hudan, itulah yang kita bawa, kita terapkan selama 11 bulan. Jadi orang yang berhasil interaksinya dengan Al-Quran selama Ramadan, yang pertama, membangun kebiasaan dia, pertama qiraahnya. Tidak peduli berapa kali khatam, tapi dia tidak ingin meninggalkan bacaan. Ada satu jamaah senior, mengajak kami mengundang di Garut. Beliau punya villa di Cipanas itu, nah, istirahat sebelum tabligh akbar ke situ. Di depannya ada pohon sukun berbuah. Nah, begitu sudah masuk, ini berkah ya. Satu saat mungkin nanti Bapak Ibu bisa tiru nih, generasi yang muda-muda itu senang nanam. Kakeknya dulu ngajak selalu tanam. Lahan orang pun yang kosong ditanam juga. Ini serius ya, tapi bukan untuk memberikan kesan yang buruk, bukan. Siapapun dapat manfaatnya gitu. Dari keikhlasan ini, apa yang terjadi? Itu selalu tumbuh, tumbuhan yang ditanam itu, dan tidak kenal musim dalam berbuah. Ada buah alpukat, itu buahnya sebesar cengkir kelapa. Itu nyata, saya cerita yang nyata. Jadi kalau ke sana, ikannya mancing sendiri, terus nanti ada buah kelapanya, ada alpukatnya, ada sukun. Nah, saya mau cerita sukun. Jadi begitu masuk ke dalam, rupanya istri beliau sudah menggoreng buah sukun itu. Dihidangkanlah ke kami oleh suaminya. Ustadz, ini sukunnya masih hangat, silahkan dimakan. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Fathah. Kalau sukun itu masih bulat di atas, dia jatuh ke bawah itu kasrah. Ibu goreng, buka-buka, terbuka, ini fathah. Kalau Bapak kumpulkan, ini dhammah. Saya kan canda, tapi ada ilmunya maksudnya kan. Saya pikir berhenti di situ, rupanya dibawa nampan itu ke belakang. Dia bilang sama istrinya, Mah, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun. Jadi apa Pak? Fathah. Nah, sini lagi ya, ini Juna. Ini ada kisah berkesan dulu ya. Tidak apa-apa, ada 165 hadis tentang canda Nabi, tapi canda yang tidak dusta ya. Nah, sini, ini ada junnah. Kemudian dari junnah ini muncul perubahan, islah. Wala yarfus wala yajhal wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'imun inni sha'ibun. Ya, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu 'indallahi, ada hadis lain yaumal qiyamati min rihil miski. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajli bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. At-taqarrub ila Allah, taqarrub yang terakhir. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Kesini, yuridullahu bikumul wa la yuridu bikumul usra. Nah, ada fleksibilitas, kemudahan dalam hidup, sifat optimis yang memudahkan, bukan memudah-mudahkan, tapi selalu menghadirkan sifat optimis yang membawa solusi. Indahnya begini, solusi aja. Karena kata yusrun dalam Al-Quran itu disandingkan dengan solusi atas persoalan-persoalan yang mendera. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu setiap ada masalah selalu ada solusinya. Jadi kalau sedang ada persoalan hidup, yakinkan pada diri kita, katakan ini pasti selesai, ini pasti ada masalah, solusinya, ada solusinya. Yakinkan pada diri kita. Itu rumus dalam Al-Quran. Nanti kita uraiin ya. Nah, kemudian setelah pelatihan ini selesai, walitukmilul iddata, begitu selesai Ramadan ini, kita ukur ini. Nah, inilah bentuk hidayahnya, akumulasi hidayah. Disebut hudan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya ketika Ramadan itu selesai, kalau Ramadan selesai, berarti masuk hari baru kan? Bulan baru kan? Nah, masuk hari tanggal 1, hari baru, bulannya apa? Syawal. Jadi tanda orang masuk ke bulan Syawal itu diiringi peralihannya dengan takbir, walitukabbirullaha. Ada takbir di sini. Karena itulah kemudian setelah Ramadannya tuntas, kemudian setelah sidang isbat diumumkan, kan besok akan 1 Syawal, Idul Fitri. Maka sejak ditetapkan kemudian selesai Ramadan, bukankah kita bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam takbir itu nanti ada beragam rasa dalam jiwa. Ya, takbirnya keluar sama kalimatnya, tapi rasa dalam jiwa yang mengiringi kalimat takbir itu bisa berbeda. Ya, ada takbir yang ikut takbir aja, tapi ke jiwanya nggak ada rasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Ada yang penggembira,
Ya, bergembira aja, takbir gembira, gembira. Ya, nggak dilarang gembira. Allahu Akbar ya. Nah, ada yang pakai beduk, ada yang pakai macam-macam gembira. Nah, di antara sekian yang bergembira itu, yang meningkatkan syukurnya kepada Allah, ada takbir yang menggunakan rasa pada jiwanya. Ini bertakbirnya itu ada rasa perubahan pada jiwa. Apa rasa yang dimaksudkan ini? Ala ma hadakum. Ini poinnya. Jadi begitu selesai Ramadan, masuk dia ke bulan Syawal, dia mendapatkan ini. Walitukabbirullaha, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, atas segala perubahan kebaikan yang menjadi pedoman hidup yang kalian bawa dimulai di awal Syawal ini. Ini yang penting. Jadi ketika seseorang masuk ke bulan Syawal, ada sesuatu yang istimewa. Di antara keistimewaan itu, dia membawa paket petunjuk Ramadan untuk diterapkan selama 11 bulan berikutnya, dan dimulai itu di bulan Syawal. Paket inilah yang harus kita temukan sejak Syawal. Apakah sudah kita dapatkan secara utuh, atau ada sebagian yang perlu disempurnakan? Karena perjalanan paket inilah yang kita gunakan sebagai bekal selama 11 bulan untuk bertemu Ramadan berikutnya. Ini yang akan menjaga kita, yang akan membimbing kita, yang akan membersamai kita supaya tetap benar merasakan aura Ramadan dan ketaatan yang benar selama mengarungi perjalanan 11 bulan. Karena itu intinya praktek Ramadan itu di 11 bulan berikutnya. Ya, jika itu bisa kita dapatkan, kita rasakan, akan terjadi perbedaan pada diri kita yang membuat diri kita itu lebih bersyukur kepada Allah. Itulah rahasianya. Kenapa di akhir ayatnya dikatakan wala'allakum tashkurun. Supaya dengan perubahan ini engkau merasakan rasa syukur mendalam, dan diekspresikanlah itu semua dengan ucapan, tindakan, perilaku yang menunjukkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Belum saya uraikan ya. Ini kita uraikan dulu. Kalau sudah jelas, mari kita akhiri pertemuan kita. Itu dulu ya. Nah, ini ilmunya agak langka, jadi jarang dibahas untuk ini, sehingga kita fokuskan dulu agar ada pembekalan yang lebih optimal. Baik, mari kita urai satu-satu. Kita temukan dulu ya, dampak dari puasa yang ditunaikan ini, kita temukan, nanti jadi manhaj. Manhaj itu yang penting, kurikulumnya dibawa. Ya, jadi bukan jadi kenangan. Ramadan itu bukan kenangan. Ya, Ramadan itu dasar petunjuk awal yang melatih kita memiliki satu bimbingan yang kita bawa selama 11 bulan. Yuk kita mulai dari yang pertama. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang pertama, paket Ramadan itu memiliki paket khusus terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kita dalam Ramadan berinteraksi banyak dengan Al-Quran. Ada yang menghatamkan bacaan Al-Quran, murajaah Al-Quran. Ada yang mengkaji Al-Quran. Macam-macam, kan 3 bidang. Jadi dengan Quran itu ada 3, ahli Quran itu ada 3 jenis. Ada berapa jenis? 3 ya. Ada yang ahli baca. Ya, ahli baca. Dia ingin baca dari mulai jenjang ingin bisa baca sampai lancar baca. Dan menariknya, Nabi itu mengapresiasi tinggi bahkan dari tahap awal baca. Jadi orang yang ingin bisa baca Al-Quran itu diapresiasi oleh Nabi, saking tingginya itu Nabi katakan bisa dapat potensi pahala 2 kali lipat dari yang lancar. Ya, walladzi yatata'ta huwa syaqqun 'alaihi, dan orang yang ingin bisa baca Quran dan dia baca terbata-bata. Ada yang terbata-bata, tertembok-tembok, ya macam-macam lah pokoknya. Susunnya. Ya, a'udzu billah. Yang lain lancar, dia masih bertahap itu. Ya, maka kata Nabi, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Inilah pentingnya belajar ilmu, jangan dari terjemah supaya tidak salah menyimpulkan. Wah, lancar 1 pahala nih. Belum lancar 2, ya udah nggak lancar aja gitu kan. Nah, itu keliru. Ya, maksudnya begini, pahala dia ingin berusaha itu 1. Ketika dia baca hurufnya 2. Dan 2-nya itu bukan begini, 1, 2, tidak begitu. Setiap hurufnya 10. Dia berbahagialah kalau ada guru yang ketat, itu bahagia. Ya, karena kenapa? Selain membuat kita benar dalam membaca, dan dia mengantarkan kita mendapat akumulasi pahala yang banyak. Jadi kalau dapat guru bu yang ketat ini, harus bahagia, syukur sama Allah. A'udzu du, ulangi. A'udzu du, gigit lidahnya sedikit. Tuh, jangan kekencengan. Du, a'udzu. Berapa huruf tuh? Hamzah, ain, waw, dzal. Diulang sampai 3 kali. 4 kali 10 kali 3. Kan? Ternyata du-nya belum betul. Ya, du, bu, pekan depan kesini lagi. Bayangin, 1 jam datang ke tempat ngaji, cuman buat a'udzu, pekan depan balik lagi. Saya tanya ibu, datang lagi nggak? Ah, enggak.
Nah, berarti belum pas tadi tersampaikan ya. Ya, nah, itu kalau begitu syukuri. Kalau kita capaiannya hanya ingin langsung dibenarkan, ya, nah, biasanya targetnya nggak tercapai dengan baik. Guru yang benar itu mengajar dengan benar. Kalau bisa mengajarkan yang benar, jangan menoleransi yang salah. Itulah sebabnya dulu adanya tajwid, tahsin belum ada. Karena tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Karena ada sebagian yang menoleransi, dibiarkan, akhirnya ketika baca lancar, bagus, tapi ada yang keliru, muncullah tahsin perbaikan. Dulu kami belajar itu, saya ngambil salah satu riwayat tuh waktu di Libya itu. Begitu berangkat, alhamdulillah masih agak mendingan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Udah pakai taksi, berangkat, kurang lebih 20 menit sampai di tujuan, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5 ayat. Ya Bunai, nanti kesini lagi ya, pekan depan, nanti kesini lagi. Alhamdulillah, teman ada yang baru bismillah, pekan depan suruh balik lagi. Ternyata guru yang baik itu kayak kita tes TOEFL kan. Dicek lisannya sampai mana, yang kurang huruf apa. Ditemukanlah masalah di lidahnya. Dan hebatnya Al-Quran, setiap hurufnya itu mendidik bagian dari tempat keluar suara supaya benar. Saya ambil contoh gini, kalau kita benar 20 ayat pertama, kesananya mudah. Sampai ke ayat 71, benar di situ, kesananya lebih mudah. Ya, tinggal gharib muskilah, tinggal yang alaihi jadi alaihu, ana, kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek, tinggal yang itu. Yang lainnya lebih gampang, karena cara pengucapan huruf dan sifatnya sudah benar. Contoh, dari alif sampai ya, ada huruf yang ringan, ada huruf yang harus keluar energi dari tubuh. Dikumpulkan di Al-Baqarah pertama, dal dengan dal. Mudah mana mengucapkan? Dal nggak pakai titik atau dal pakai titik? Hah? Asalnya dal yang pakai titik. Da, karena nggak ada tekanan. Ya, cara belajarnya lidahnya gigit sedikit, ini da. Ya, ada, saya pernah awal-awal datang, belum terlalu sibuk itu, kita ada kajian Quran. Yang baru ngantor dari apa pulang itu baca Quran, saya masih bisa bimbing dari awal. Itu ada bapak bacaan bagus, tinggal huruf dal. Da, itu latihannya, yang lain ngaji beliau da. Nah, selesai, bagus. Salah lagi, saya bilang, Pak, sampai ke rumah, Bapak di jalan. Da. Kalau ada yang tanya, Pak, apa kabar? Da. Latihan. Nah, kemudian, dal itu harful infijar, perlu ada tenaga dari dalam. Matikan, kalau mau ngecek huruf tuh matikan, sukunkan. Makanya disebut huruf qalqalah, yang memantul, menahan. Qaf, ta, ba, jim, dal, qutbu, jadin. Ya kan? Perhatikan, begitu membaca Al-Baqarah, bertemulah dal dengan dal. Dzalikal kitabu la hudal lil, pertama da, kedua da. Da. Begitu lancar da-nya jadi di. Da. Ayat 3-nya alladzina. Jadi da, di. Di. Ya, lancar. Dal sering ketukar dengan zai, ya kan? Da sudah bisa, da sudah lancar, di sudah bagus, tapi zai sering ketukar. Ada zal, ada zai. Beda kan ya? Ya kan? Yang repot kalau baca idzazul kan? Idzazul zilatil ardu zilzalaha. Ada yang bacanya sambil dijilat-jilat, ijazul zilatil ardu. Nah, itu yang keliru. Itu yang tidak tepat ya. Maka setelah ketemu di, ketemu zi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma za. Di, za. Setelah harakat za-nya itu ketemu, jadi zi. Dipertemukan di dengan zi, ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi itu menarik gitu. Nanti lancar da, di, zi, za, da. Nanti terus sampai ketemu nanti ke Al-Baqarah ayat 70, 71. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulu tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatul la syiyata fiha. Ketemu semua. Di situ ada ta, ada za, ada shin besar, ada ha, ketemu semua. Ya, lihat kalimatnya.
qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Semua huruf sulit ketemu. Kalau ibu sabar sampai ayat itu, kesananya sudah lancar semua sifatul huruf. Setengah juz 29 setengahnya lancar semua. Nah, kadang kurang sabar, pengen cepat distempel lancar, akhirnya 30 juz bacanya lancar tapi salah, muncullah tahsin. Nah ini ya, nah ini awal-awal yang kita sampaikan. Makanya ketika mulai baca itu qiraah, gak apa-apa, tenang aja, pelan. Kalau dibenarkan alhamdulillah, benarkan alhamdulillah, sampai lancar. Kalau dapat guru yang begitu, bersyukurlah pada Allah. Jelas di sini? Nah, itu namanya fase pertama qiraah. Orang yang disebut qari. Makanya dulu ada buku dikarang qiraati, bacaan awal saya. Ya kan? Lalu ada muridnya mengarang Iqra, ya kan? Iqra itu dari qiraah, bacaan dasar yang tidak menuntut paham. Makanya tidak dituntut paham, yang penting bisa baca. Ya, waktu baca qiraati, Iqra kan begitu kan? A, aba, abata, ta'aba, bata'a, ya kan? A, fata'a, a, ya kan? Fa, fatafa, fa, lam, doma'u, lu, apa, lu, ya kan? Jawab. Ah, ini qiraah satu. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah itu membaca dengan makna. Dia punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Itu tilawah namanya. Ya, seringkali begini, kalau ingin paham arti bacaan, kan suka ada qori yang mengaji kan? Tapi kalau kita ingin paham, di samping ada yang menerjemahkan kan? Coba, yang ini qori yang menerjemahkan? Tilawah, sari tilawah. Ini sebetulnya tilawah itu kata mandiri. Tidak ada sari, karena sari bukan dari bahasa Arab. Kecuali dari sari, artinya berjalan. Seakar dengan isra asra, ya, subhanalladzi asra. Asalnya dari kata sara, berjalan, mengalir di malam hari. Tapi sari di sini tidak bersambung dengan tilawah. Mungkin yang pertama tilawah menerjemahkan tubuh sari, sehingga disebut sari tilawah. Kalau Pak Dedi mungkin Dedi tilawah. Di tilawah itu mandiri, maknanya paham, mengerti, dan mudah diamalkan. Bagian kedua begini, setelah lancar baca, ada ahli Quran yang kedua. Satu ahli qiraah, yang kedua ahli tilawah. Terus dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran. Cara tilawah itu yang efektif begini, ada 2 cara. Satu, dia mengeluarkan kurikulum Al-Quran yang topik atau temanya sesuai dengan kebutuhan dan pilihan hidupnya. Contoh, mungkin ibu kalau belum berlangsung sekarang, bisa disiapkan Ramadan tahun depan ya. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang perempuan di Quran? Ya. Sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, bahkan nenek, temanya keluarkan, tema perempuan dalam Quran. Terus keluarkan ayat-ayatnya, dalami tentang sifat perempuan bagaimana, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa fungsi pendengaran? Mendengar, iya, tapi beda mendengar laki-laki dengan perempuan itu seperti apa? Kenapa perempuan disebut mar'ah, imro'ah? Kenapa kalau banyakan disebut nisa? Itu ada rahasianya. Kenapa ditekankannya menjaga rumah tangga dan kehormatan rumah tangga pada perempuan, bukan laki-laki? Padahal kan sama-sama menjaga. Saya sebagai pria, laki-laki, suami kita, para ayah kan harus menjaga, ya, keadaan rumah tangga kita, keluarga kita. Tapi dijaganya itu ternyata lewat apa? Lewat pekerjaan. Makanya di Quran surah keempat, ya, surah An-Nisa di ayat ke-34, laki-laki ketika disebutkan itu dengan nafkahnya dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa unsur pekerjaan yang disebutkan? Karena semua yang dikerjakan laki-laki di luar itu dampaknya akan sangat berdampak pada keluarganya. Dapat harta dari yang halal, dipakai, dimasak oleh istri, kemudian disebarkan ke seluruh anggota keluarga, maka yang halal itu akan menggerakkan semua bagian tubuh kita dengan energi positif menjadi amal soleh. Ya, makanya kalau ada berbuat salah, mata salah lihat, coba dicek yang dimakan itu benar nggak? Ya, kalau kata-kata sering berkata yang tidak baik, coba dicek pertama kali makanannya yang masuk benar tidak. Ya. Itu yang pertama dilihat apa? Kinerja dari laki-lakinya. Sebaliknya ketika melakukan tindakan yang jelek, keluarga dapat. Sering saya ingatkan di berbagai kesempatan, kalau bekerja dan berpikir ingin berbuat yang tidak baik, tolong jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan keluarga, anak-anak, istri. Sebab ketika suami berbuat salah dalam pekerjaan di luar, itu yang kena keluarganya juga. Yang korupsi itu misalnya,
ex bapak tertentu. Yang dibully itu anaknya, Pak. Yang kena itu istrinya. Yang dipertontonkan orang tuh rumah ibunya. Pengen tahu nggak koruptor yang kemarin begini? Ini rumahnya nih, ini rumah ibunya nih. Apa salah ibunya dengan itu? Apa salah anaknya yang tidak pernah mengetahui tentang perbuatan itu? Karena itu kalau ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, baru terfikir, ingat, bawa suasana kekeluargaan itu. Itu yang mencegah kita berbuat yang tak bagus. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang di meja kerja itu Pak suka ada foto keluarga. Ya, ada seorang presiden di negara Afrika, dia masih muda tuh. Ya, beliau katakan begini, dalam pengarahan kepada staf-stafnya, Bapak Ibu semuanya tak penting ada foto saya dipajang. Yang penting itu foto keluarga. Taruh di meja Anda. Kalau ingin berbuat sesuatu kriminal yang tidak baik, coba tatap dulu anak Anda. Tatap istri Anda. Dan bayangkan ketika perbuatan itu berdampak buruk bagi keluarga Anda. Nah, ini bagi laki-laki. Perempuan berbeda. Dia melekat dengan namanya. Karena itu apa yang dikerjakan laki-laki, istri pasti ikut. Dengan namanya. Otomatis itu. Karena itu bahasa Qur'annya berbeda. Fassalihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi istri yang salihah, dia menaati Allah dengan cara taat pada suami, pada yang baik-baik yang ia minta, yang Allah ridhai. Lalu jaga kehormatan suami dan keluarga, terutama ketika tidak sedang bersamanya. Saya gali-gali kenapa ditekankan pada perempuan. Ternyata setiap jabatan, pekerjaan yang melekat pada suami, istri ikut. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Bapak, suami, bupati, istrinya ibu bupati. Bapak camat, istrinya ibu. Kalau istri bupati, bapaknya nggak akan disebut bapak bupati. Kalau istrinya yang perempuan camat, nggak akan mungkin jadi bapak camat suaminya. Tapi kalau suaminya RT, ibunya ibu RT. Otomatis. Bahkan bisa lebih RT daripada suami, kan? Kadang-kadang gitu. Nah, yang mau saya katakan begini. Ketika menjadi tidak baik di dalam pasangan di perempuan, suami kena juga. Jadi perilaku dari istri kadang-kadang menentukan jabatan dan karir suami. Suami sudah bagus, istri posting yang tidak bagus, dilacak sama netizen, diviralkan, yang dipertaruhkan jabatan suami. Maksud saya, pernah nggak ibu keluarkan ayat-ayat itu supaya membina kita, mendidik kita dalam menjalani kehidupan? Bagaimana menjadi istri yang ideal? Bagaimana menjadi ibu yang baik dalam pandangan Allah? Kalau pandangan manusia beda-beda standarnya. Dalam pandangan Allah itu seperti apa? Ya. Dan ciri rumah tangga yang baik salah satunya adalah ketika kurikulumnya bisa diterapkan dengan baik. Ini kita sama-sama berusaha. Ya, ini poinnya. Ini juga sama. Laki-laki pernah nggak mengeluarkan ayat tentang laki-laki dengan semua turunan tugasnya? Setelah itu nanti pilihan hidupnya. Misal ada yang mengabdi di pendidikan sebagai guru, dosen, ya, di administrasi di kampus, di sekolah. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang ilmu? Itulah tilawah. Di selama Ramadan topiknya keluarkan, butuhnya apa? Pahami itu, pasca Ramadan dia menjadi hudan. Itulah yang kita bawa, kita terapkan selama 11 bulan. Ini yang pengusaha, pedagang, pebisnis. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat niaga dalam Al-Quran? Hadis-hadis tentang bisnis, kumpulkan. Hatam sekali, bagus. Hatam 2 kali, bagus. Setelah itu lompat ke tilawah. Keluarkan berdasarkan profesi kehidupan yang kita pilih. Ayatnya keluarkan, hadisnya, tafsirnya, tanyakan pada ulama kalau belum tahu. Jadi begitu selesai Ramadan, ini keluar ini. Nih, bagian pertamanya, petunjuknya keluar. Jadi orang yang berhasil interaksinya dengan Al-Quran selama Ramadan, yang pertama, membangun kebiasaan dia. Pertama, qiraahnya. Tidak peduli berapa kali khatam, tapi dia tidak ingin meninggalkan bacaan. Pengen baca, sehari nggak baca, kayaknya ada yang hilang. Jelas di sini? Oke, yang kedua ini, muncul sifat tilawah. Kalau dia mengkaji, jadi apa yang dikerjakan di Ramadan, itu yang tampak pasca Ramadan. Kalau pilihan pertama adalah qiraah, maka pasca Ramadan ada kerinduan untuk baca. Apa di antara manfaatnya? Wa bayyinatin minal huda, mendapatkan kejelasan dari manfaat itu, petunjuk itu. Nggak ada satupun dalam ibadah yang tidak ada asas manfaat. Ramadan saya banyak baca, pasca Ramadan saya baca walaupun tak sebanyak Ramadan. Ramadan misalnya bisa khatam dalam sebulan 3 kali, pasca Ramadan setengah juz, setengah Quran. Nggak apa-apa, tapi kebiasaan itu masih ada. Yang paling menarik apa? Standarnya. Ada kejelasan dari hasil manfaat baca itu melahirkan manfaat-manfaat dari amalan yang kita kerjakan. Contoh, qiraah itu mendatangkan ketenangan, tenang. Jadi orang yang rajin ngaji Quran, itu pribadinya cenderung lebih tenang dibandingkan dengan orang yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Pemahaman terbaliknya, tenang lawannya apa? Halo? Gelisah. Kalau sedang gelisah, maka rajin baca Quran. Bu, kalau sedang gelisah, ibu buka mushaf.
Jangan buka Facebook. Kenapa ya rasanya hati kurang tenang hari ini? Wah, tulis. Aminkan ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ambil wudhu, buka mushaf. Itu baru lihat mushaf. Rasanya sudah beda. Yang dahsyat tuh begini. Begitu dibuka mushafnya, ini kok ayatnya sesuai ya dengan yang saya rasakan. Itu yang dahsyat itu. Nah, jadi ini rumus yang pertama. Jadi semua apa yang kita kerjakan dalam ibadah itu punya dampak dalam kehidupan. Di antara manfaat Quran itu melahirkan ketenangan. Dibaca, ada ketenangan. Dan ingat ini, jiwa yang tenang selalu melahirkan kreativitas yang cemerlang. Bikin status. Ya? Nah, itu satu tuh. Jadi, sekarang pasca Ramadan sudah 13 Syawal ya? Nah, dari 13 hari ini sudah berapa bacaan yang kita hadirkan? Baca lagi. Kan? Nggak apa-apa sebagian juga, yang penting ada terusan baca. Oh, saya saat Ramadan khatam surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Sekarang tinggal nunnya aja, nun. Masih ada jejaknya lah, alhamdulillah. Nah, ini tilawah. Nah, kalau belum ada, ini maksudnya, kalau belum ada, maka kurikulum ini kita kumpulkan lagi mumpung masih Syawal. Evaluasi lagi. Lengkapi untuk membuktikan kepada Allah, alhamdulillah Allah terima kasih kemarin diberi kesempatan Ramadan. Saya ingin buktikan saya lulus. Saya ingin buktikan saya lulus. Oleh karena itu, mumpung masih di bulan Syawal, hadirkan lagi ini interaksi dengan Al-Quran. Lalu kemudian setelah itu nggak harus semuanya dulu, pilih salah satu ini temanya. Tematik, urutkan keperluan kita apa, tulis satu-satu. Nggak harus semua selesai di Syawal. Syawal bikin kurikulum dulu, nanti ada 10 bulan setelah Syawal. Ya kan? Bulan ini masuk 1, tambah 10 kan jadi 11, setelah itu kan Ramadan lagi. 10 tema setiap bulan 1. Ya, sebagai seorang anak, apa tugas anak dalam Al-Quran bagaimana? Anak laki-laki dengan perempuan beda. Bikin sampai tuntas, sampai selesai. Sampai ke bab warisan, sampai kembali kepada Allah. Itu ada babnya. Ada bab amal soleh yang bisa kita lakukan. Ada cara menggandeng orang tua sampai ke surga, turunkan sebagai anak yang baik. Bikin kurikulum. Nanti misalnya bulan kedua selanjutnya, ini yang sudah menikah sebagai suami. Yang belum menikah, siapkan fikih rumah tangga. Ya, tahapan untuk menikah itu seperti apa? Belajarnya sebelum nikah. Setelah akad dipraktikkan. Yang terjadi seringkali sekarang, saat masuk pernikahan, baru belajar. Nah, ini yang menyebabkan 1 bulan, masalah, 2 bulan, persoalan, 3 bulan, tidak dikehendaki. Dan ini statistiknya tinggi, Pak. Saya pernah tanya seorang penghulu, statistik, saat memberikan tausiah pernikahan, itu sekarang, di kita saja, setiap ada 1 pernikahan, itu di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Di Malaysia itu, 2023, saya temukan data 57.800 selama setahun perceraian. Artinya setiap 1 jam itu ada 6 orang bercerai. Ada 6 orang, setiap 1 jam. 57.800 dalam setahun. Ya, dibagi sebulan, dibagi sehari 24 jam, dibagi 24, ketemu 6 orang, 6,6 kurang lebih. Dalam 1 jam, Anda bayangkan. Ya. Nah, dulu, walaupun belum ada pengetahuan tentang dalil, tapi sudah menjadi adat, tradisi, karena ulama mengajarkan, dulu ulamanya itu capable, punya kemampuan yang bagus, sehingga orang nggak banyak tanya tentang dalil. Orang dulu nggak ada ngaji, kiai, dalilnya apa? Nggak ada. Ya, dulu didengar, karena kiainya betulan, punya karisma, ya, dipraktekan, pendampingannya baik, apa yang disampaikan itu digugu dan ditiru, didengar, dipraktekan. Jadi nggak butuh dalil, kerjakan ini, kerjakan. Ya, dan itu sudah ada, kompilasi dalilnya sudah jelas. Maka dulu kalau ada orang mau melamar, datang ke bapak mertua calonnya, nanti kalau diterima, dijawab tuh. Dari jawaban itu diberi waktu 40 hari. Yang laki-laki belajar tentang fikih sebagai seorang suami, cara mendapatkan nafkah bagaimana. Yang perempuan diajarin ibunya cara menjadi istri seperti apa. Masa menunggu 40 hari ini diberikanlah tanda di yang perempuan dengan daun pacar di sini. Maka disebut masa itu dengan pacaran. Diberikan tanda daun pacar di kukunya, dididik selama 40 hari supaya saat berumah tangga siap berumah tangganya. Itulah pacaran. Jadi bukan sebeca berdua, seakan beca milik berdua, seamang beca nggak ada. Sehingga awet rumah tangganya dulu awet kan? Ya. Walaupun bertengkarnya seru-seruan, ya. Walaupun kemudian ada perbedaan pendapat, setelah itu nyaman aja, jalan terus, awet, nyaman, tenang, ya. Rumah biasa-biasa, ngaji juga suara, nggak banyak lagu, tenang gitu. Tapi di setiap keheningan malam, remang-remang, lampu semprong, ada suara ngaji,
Ya, setelah itu yang suami pulang dari sawah macam-macam dan seterusnya, indah gitu suasana-suasana itu. Ya, Gen Z nih harus belajar ya. Dulu tuh banyak sekali permainan-permainan itu semua kognitif terlatih gitu, bergerak dan seterusnya. Kadang rindu suasana-suasana seperti itu. Nah, ini poin-poin yang kita dapatkan, itulah tilawah. Nanti yang sudah tilawah itu dinaikkan ke hafalan, hifdz, dibawa, disimpan pedomannya di dalam jiwa kita, dipraktekkan pada seluruh anggota tubuh kita. Itulah hafalan. Maka muncul yang ketiga namanya hifdz. Hifdz itu menggabungkan qiraah dengan tilawah sekaligus. Hafalan Quran ini, hafalan yang baik itu ini, hifdz. Sehingga apa yang dihafalkan itu membawa perubahan pada diri. Itu yang dimaksud Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 sampai 33. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Di antara para ahli Quran, kami wariskan Al-Quran itu ada 3 tipe. Tipe yang zalim pada dirinya sendiri. Dia hafal Quran, tapi Qurannya tidak dipraktekkan dalam hidup, tapi digunakan, maaf ya, untuk menyimpang dari petunjuk Quran. Dia hafal Qul huwallahu ahad, tapi lisannya bisa berkata semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kan bertentangan dengan kalimat Qul huwallahu. Nah, itu zalimul li nafsi. Ada yang kedua, wa minhum muqtasid, paket hemat, baru untuk dirinya, tapi belum ada perubahan yang bisa dijadikan contoh oleh orang lain. Cirinya bagaimana? Ini bagus level kedua ini, tapi masih standar dasar. Ya, menghafal, baca Quran, mojok-mojok, dinding masjid, di tiang-tiang masjid, ngulang-ngulang. Pak, kayaknya bacanya bagus, ada jadi imam lah. Belum saatnya saya, Pak. Saya masih mengulang, masih pemula. Nah, itu muktasid, paket hemat. Ya, paket untuk pribadi, belum untuk yang lain. Yang ketiga, nah ini yang utama, sabiqum bil khairati biidznillah. Orang yang walaupun hafalnya sedikit, tapi hafalan itu membawa perubahan kebaikan bagi dirinya. Hafalannya nggak banyak, cuman 1 ayat hafal. Ayat tentang lisan misalnya, dia hafal 1 ayat aja. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum. Hei orang-orang yang beriman, jangan saling mencela. Maka dia jaga lisannya untuk tidak mudah mencela orang lain. Nah, itulah hafalan Quran yang baik. Dia hafal Qurannya, misalnya wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina wa 'amilus wa tawassaw bil wa tawassaw bis. Maka dari hafalan surat yang kelihatan pendek ini, dia mencoba tampil lebih baik. Saya orang beriman, berarti iman saya harus berbuat saya lebih baik, amal soleh. Maka dia bicara yang soleh. Ketika yang mau dia katakan tidak soleh, dia tahan lisannya. Nah, itu perubahan dari hifdz. Nah, hafalan seperti inilah yang dibenarkan dari Quran. Sekarang, dari apa yang dihafal selama Ramadan, apa yang dibaca, apa yang ditilawahi, berapa yang telah membawa perubahan pada hidup kita. Ini yang dikoreksi selama Syawal. Karena itu ada yang menafsirkan katanya meningkat. Ya, asalnya zaman jahiliyah nama Syawal sudah ada. Sudah ada. Ya, maksudnya apa? Syawal ini meningkat dulu, meningkat jumlah penduduk karena persiapan haji, banyak orang datang ke wilayah Mekah sehingga jumlah penduduk di Mekah meningkat. Nama ini dipertahankan dengan makna berbeda setelah masa Islam. Namanya tetap Syawal, tapi menunjuk peningkatan dari nilai kebaikan yang dilatih selama Ramadan. Makanya banyak penceramah mengatakan, Bapak Ibu, hari ke-10 namanya Syawal. Ini menunjukkan kalau Ramadan kita itu berhasil, sholat kita meningkat. Kemudian baca Quran kita meningkat, ibadah kita meningkat. Benar. Tidak keliru. Benar. Dan dalam peningkatan itu ada perubahan pada perilaku kita. Jadi kalau sholatnya meningkat, tapi juga tidak berubah, ini masalah. Meningkat kuantitasnya, tapi bersamaan dengan itu peningkatannya dari nafsu. Hati-hati, ada loh yang meningkat dari nafsu itu ada. Ya, contoh misalnya, ini kan nanti mau musim haji umrah ya. Ada yang hobinya umrah, ada. Ya, apakah keliru berkali-kali? Tidak. Tapi dicek ada, membawa perubahan tidak pada kehidupan. Kalau berangkat umrahnya hanya untuk pasang status, alhamdulillah bulan ini berangkat lagi ya. Kan? Nah, berarti ada yang perlu dikoreksi. Ya kan? Atau berangkatnya tiap pekan, tapi tetangga itu masih ada yang kesulitan. Maka ada yang perlu dikoreksi. Ya, kita yang tahu doakan, bukan mencela. Doakan supaya dilembutkan hatinya, terarah dengan kebaikan. Sambut dia ya, dengan kemuliaan-kemuliaan. Ini gambarannya. Nah, jadi ini bagian pertama, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita memperbanyak takbir di awal Syawal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena senang dapat hidayah, dapat paket petunjuk kebaikan. Nah, sekarang paketnya dipakai enggak? Anda dikasih telepon, ada paketnya di situ, nggak pernah dipakai, nggak bisa komunikasi kan? Ya kan? Ada handphonenya, tapi nggak ada datanya. Terus dikasih paket data, tapi nggak dipakai, nggak berfungsi juga handphonenya. Ya kan?
Maka apa yang harus dilakukan? Paket yang kita pilih saat Ramadan dari terkait dengan fungsi Quran ini, yuk gunakan dalam hidup. Kemudian wabayinat, lihat penjelasnya, manfaatnya apa? Ini kalau saya baca ada ketenangan. Kalau saya tilawah, paham artinya, maka ditambahkan pahala yang kedua, bukan cuma tenang. Ya, perhatikan hadisnya, ini hadis Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah orang kumpul rajin tilawah. Orang-orang kumpul berarti kalau mau tilawah, kalau bisa jangan sendirian. Jadi nggak ada makna Quran yang bisa dipahami sendirian. Tanya. Nah kalau sudah, yang kedua bisa diterapkan dalam konteks yang berjamaah, misal di keluarga, tilawah satu lingkup keluarga. Ayah, ibu sama anak-anak bahas satu surat. Kalau anak-anak nggak harus selalu serius, lihat anaknya usia berapa. Anak TK main tebak-tebakan, tilawah. Nanti isi dengan makna. Ya, siapa adik raja yang mau menghancurkan Ka'bah waktu itu? Abraha, betul. Nah, kasih biskuit. Ya. Setelah itu bagaimana? Dihancurkan oleh Allah. Sama apa? Burung ababil. Betul. Di surat apa itu? Al-Fil. Kasih 10.000. Dia jahat tidak? Jahat. Nggak benar tidak? Tidak benar. Nah, kalau berbuat jahat itu akibatnya nanti akan tidak baik. Allah tidak suka. Pekerjaannya akan gagal. Kehidupannya akan nggak bagus. Dan orang menyebutnya sebagai orang jelek. Mau tidak berbuat tidak baik? Tidak mau. Nah, karena itu sama bunda harus baik ya. Sama ayah harus baik ya. Udah tos semua, tos salaman, main lagi. Simpel aja. Tapi kan kalau sudah kuliah nggak mungkin begitu kan? Siapa aja yang maju? Lah bosan. Evaluasinya beda tingkatan. Itulah indahnya Quran itu begitu. Kalau sudah dengan Quran itu nggak bisa berhenti itu. Enak, selalu ada yang baru. Selalu ada ya. Kemudian wabayinatin minal huda wal furqan. Jadi pembeda. Jadi setelah ngajinya benar, itu bisa bedakan mana yang baik, mana yang nggak baik. Ya. Itu sendal bagus, itu nggak bagus. Tapi yang bagus itu nggak jadi baik kalau dipakai oleh kita, tapi bukan punya kita. Ya, di pekerjaan, iya gaji besar itu bagus, tapi mengambil besar yang bukan punya hak kita, itu nggak bagus. Nah orang yang sudah belajar Quran selama Ramadan, dia punya furqan dalam dirinya. Sama saya juga udah furqan, Ustadz, bukan itu, ya pembeda, bukan nama, tapi ada rasa untuk membedakan cenderung pada yang lebih baik. Jelas di sini? Oke, nah sekarang sampai hari ke-13 di Syawal, berapa dari 3 ini yang sudah didapatkan? Ada kurikulum yang jelas? Ada manfaat yang bisa didapatkan? Kemudian yang terakhir, ada pembeda yang membimbing dalam kehidupan. Kalau belum ada, sampai sekarang, belum terurut, urutkan, mumpung masih hari ke-13, bikin temanya sendiri. Bikin topiknya, nanti ayatnya keluarkan, hadisnya keluarkan, kumpulkan, cari buku-buku untuk belajar, ya, tanyakan pada ustadz, ulama yang mengerti itu, memahami itu, lalu tunggangi ini selama 10 bulan ke depan sampai ketemu Ramadan lagi. Jelas di sini? Ini bagian pertama. Ini terkait dengan Al-Qur'an. Oh, ini jarang dibahas ini. Ya, jadi bukan sekedar meningkat, manhaj untuk meningkat dan standarnya apa. Nah, ini yang kemudian kita dapatkan. Dengan itulah kita bertakbir. Jadi ketika bertakbir minimal 5 kali dalam sehari, minimal itu, ya, di waktu-waktu kita menunaikan sholat kan, kita dengar takbir kan? Allahu Akbar, ya kan? Nah, jadi saat bertakbir ini, rasa ini ada. Takbir yang baik itu takbir yang diiringi dengan syukur. Jadi begitu bertakbir itu kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan sholat. Saat orang sudah lalai dengan sholat, alhamdulillah. Ya mau khusyuk, mau tidak kita bersyukur. Alhamdulillah masih bertuhan Allah saat orang nggak kenal Allah. Alhamdulillah masih bisa ngaji. Alhamdulillah ya Allah Engkau berikan rezeki hari ini, bisa makan. Dia nggak lihat berapa yang dia dapatkan, tapi masih bisa makan, itu mahal. Saat orang lain belum tentu bisa mendapatkan itu. Jadi kalau semua diawali dengan syukur, hidup tuh nggak ada kegelisahan, Pak, Bu. Karena semua dinikmati. Gelap, alhamdulillah mendung. Dengan mendung ini saya ada persiapan-persiapan. Nyucinya saya siapkan dengan baik, tempatnya saya tata, ya, payungnya saya siapkan. Alhamdulillah. Macet, alhamdulillah ya Allah Kau berikan macet. Saya bisa murajaah, saya bisa evaluasi. Ada alasan untuk telepon ke kantor, ini macet. Jadi kita selesaikan pekerjaan dari mulai perjalanan. Ini semua yang dimulai dengan syukur, itu selalu menghasilkan keindahan dan ketenangan pada jiwa. Tapi tidak cukup dengan tenang, mesti jelas dulu, sudah tenang kerjakan apa. Nah ini. Paham ya? Baik, ini bagian yang pertama saya kira yang kita highlight dulu. Kalau belum ada silahkan kumpulkan. Kalau ini sudah ada, mau bikin yang lebih umum, silahkan urutkan temanya dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus silahkan. Kalau kepentingannya untuk mengkaji secara detail dari awal sampai akhir.
Jelas? Jadi kalau sudah begini, jadilah ia manusia Qur'ani. Qur'anun yamshi, manusia Qur'an yang sedang berjalan-jalan di bumi. Melihatnya pakai cahaya Qur'an. Beda. Nanti rasanya begini, teman-teman, kalau sudah hafal gitu ya. Insya Allah, semoga diberikan kemampuan ya. Kita semua. Nanti kalau sudah hafal tuh, Qur'annya tuh yang hadir. Jadi begitu melihat, ayatnya datang. Kita laki-laki nih, mau melihat nih. Hafal ayatnya, itu ayatnya langsung yang keluar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, katakan pria beriman itu, imannya membimbing dia untuk melihat. Imannya. Bukan sekedar fungsi mata, imannya. Karena nanti ada fungsi iman dalam tubuh kita, bagi yang sudah beriman. Di iman itu naik ke mata. Begitu naik ke mata, dibimbing mata ini untuk melihat. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak. Makanya standar iman ketika melihat, beda dengan orang yang belum punya iman, atau imannya tipis. Yang belum naik ke mata, masih di sini, belum naik. Kalau sudah naik, ini dibimbing. Jadi begitu melihat yang tak pantas menurut imannya, dibimbing oleh imannya. Palingkan. Ghaddul basar. Ya ghuddu min absarihim. Ya palingkan. Yang perempuan juga begitu. Ayat 31-nya itu. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Nah, jadi begitu dipandang boleh kata iman, yang nggak boleh iman langsung bicara, palingkan. Ayatnya muncul, palingkan. Nah, kalau ini belum ada atau ada iman tapi belum nyampe ke mata, nanti semua standarnya sama semua. Bisa pakai standar budaya. Budaya itu bisa beda-beda. Di Indonesia saja punya budayanya. Budaya berpakaian di Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai Papua beda. Ya. Di lingkungan Papua misalnya, standar untuk melihat dengan budaya beda dengan lingkungan yang Jawa, beda dengan Kalimantan, beda dengan standar Sumatera. Kalau ingin dibuat standar yang sama, yang dipakai apa yang nggak ada perbedaan? Standar Tuhan. Manusia itu pikirannya banyak. Jadi kalau menggunakan standar kepantasan, kehormatan, setiap standarnya beda. Di Amerika, pakaian terbuka bisa terhormat. Ya kan? Karena budayanya seperti itu. Tapi ketika menggunakan standar Tuhan, itu sudah semua jadi standar. Ya, iman itu yang menoleransi boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat. Dan hebatnya, ketika meminta dilihat, ada manfaatnya. Ketika diminta dipalingkan, itu pun ada manfaatnya. Dan dijelaskan dengan detail. Kenapa engkau gak boleh lihat yang ini? Ternyata nyambung. Dari mata turun ke, gak langsung ke hati. Kadang kelisan dulu. Begitu lihat sesuatu, komen kan? Turun ke hati. Kalau sudah sampai ke sini, ke hati itu ada dua, Pak, Bu. Bisa ke takwa, bisa ke nafsu. Yang bahaya itu dari mata turun ke nafsu. Kenapa tindakan kejahatan sering terjadi, pelecehan pada perempuan dan sebagainya? Bukan karena ada niat jahat saja pada laki-lakinya, tapi ada peluang yang dibuka dari objek pandangan itu. Ya, kalau itu ditutup gak akan mungkin. Karena dari mata kalau turun ke hati masih dijelaskan, turunnya ke takwa atau ke nafsu. Kalau turun ke takwa pada jiwa-jiwa kebaikan, dibangkitkanlah sifat-sifat kebaikan. Maka ketika melihat yang tidak baik, jiwa baiknya bangkit, palingkan, jangan dilihat. Tapi ketika turun ke nafsu, itu dikreasikan jadi kriminal. Itu yang bahaya. Nah, ini perlu diperjelas ini, hal-hal yang demikian itu. Nah, inilah yang dimaksudkan, apa yang kita bahas tadi menjadi furqan, bimbingan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita bawa ini. Sampai enggak? Ya, bagian dari iman itu sinyalnya. Kalau sinyal belum kuat, cari sehingga jadi kuat. Cari ke masjid. Cari ke mihrab. Bangun malam, Anda teleponan di dalam kurang sinyal, kan Anda keluar. Cari sinyal. Ya kan? Nah, sinyal ini sudah Allah tebarkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita serius cari sinyal-sinyal dari Allah, Allah tebarkan. Kalau sinyal kurang kuat di rumah, ya ke masjid, kawan. Sujud. Ya, kalau kurang kuat, datang ke pengajian. Silaturahim dengan orang-orang soleh. Baru menatap saja, sudah mencas lagi pada diri kita, itu sinyal namanya. Pakai itu, gitu. Nah, nanti kalau sudah jalan lagi, lisan pakai iman, telinga pakai iman. Kalau sudah sampai kaki, itu disebut dengan satu akumulasi penghambaan, namanya abdun, jamanya ibadun. Kalau sudah sampai ke ujung kaki, sifat Allah dengan penuh kasih sayang di dunia disebut Rahman, ditanamkan pada dirinya. Maka matanya melihat dengan kasih sayang, telinganya mendengar dengan kasih sayang, sampai ke ujung kakinya. Maka digabungkan sifat hamba dengan sifat Rahman jadi ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah jadi ibadur Rahman enak. Jalan, gak banyak beban pikiran. Orang provokasi dilihat, mana yang perlu direspon, mana yang nggak perlu. Tenang, yang penting-penting dikerjakan, yang tak penting dia tidak lakukan. Terus fokus sampai meninggal. Hidup itu kan sederhana kan, tunggu meninggal aja kan, gampang gitu. Nah, dunia kan bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Ya? Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Nah, pintu surga itu kematian. Jadi kalau pengen ke surga, meninggal dulu. Nah, saya ulangi ya, siapa yang mau meninggal? Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini satu ya, Quran. Tulis dulu tuh. Tulis, pulang dari sini, cek diri masing-masing. Jangan tunjuk orang ya, diri masing-masing. Nanti ke depan, apa yang mau dikerjakan?
Mau konsisten pada pekerjaan sekarang atau mau pindah arah, mau ngerjakan yang lain, keluarkan dulu kurikulumnya. Baca, pahami. Seperti dunia kan begitu. Anda mau kerjakan dikasih pelatihan dulu. Kasih kurikulum, kasih training. Ya, setelah itu magang, setelah magang baru praktek kan? Ini sama saja, itu kan miniatur dari praktek fitrah kehidupan dibawa dalam konteks dunia. Aslinya begini. Oke? Oke. Dua nih. Setelah Al-Qur'annya, nih, puasanya sendiri. Puasa dilakukan dari kapan ke kapan? Halo? Fajar ke? Kemarin puasa nggak? Ngantuk ya? Hah? Biasa itu, setan itu kalau ada materi yang istimewa dan penting, dia akan berupaya memalingkan konsentrasi kita supaya nggak nangkep ini. Ya, hati-hati itu, lawan itu, ya, berjihad, jihad dengan rasa kantuk. Alhamdulillah. Lihat, Bapak Ibu sekalian, puasa dari fajar sampai maghrib. Lihat baik-baik. Coba kita jeli melihat ya. Bukankah dari subuh sampai maghrib itu umumnya kebanyakan aktivitas yang kita kerjakan? Lihat. Orang umumnya beraktivitas kan dari mulai subuh sampai ke maghrib kan? Ya, bekerja, yang belajar, yang berbisnis, yang ke ladang, yang buka toko dan sebagainya. Umumnya kan pagi ya, ke sore kan, subuh ke maghrib. Baik. Bisa nggak mengerjakan itu secara teratur dengan benar saat yang bersamaan sukses dunianya diberkahi oleh Allah? Gimana konsepnya? Kok bisa sahabat Nabi ada yang seperti Abdurrahman bin Auf? Beliau masih bisa sholat malam, konsisten tahajud, amalnya banyak, bisnisnya pun sukses. Kok bisa seperti sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Itu nggak pernah tinggal tahajud, rajin tilawah Quran, meninggalnya pun setelah tilawah Quran sedang puasa sunnah. Malamnya tahajud, ya, siangnya sedang puasa sunnah, habis baca Al-Quran ngantuk, dalam ngantuk ketiduran, ketemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dikasih kabar, Utsman jangan buka sekarang, nanti bukanya kita bersama Nabi. Itu mimpinya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu terbangun, ya, ada kejadian, beliau kemudian meninggal dunia, syahidnya dalam keadaan wafatnya syahid, sedang puasa, selesai baca Al-Quran, dalam keadaan yang baik. Dan yang paling jelas, beliau kaya. Asetnya sampai sekarang masih ada. Ini sudah hidup nggak jelas, kekayaan nggak cukup, ya kan? Menantu Nabi juga bukan, ya kan? Nggak sanggup kita bilangnya. Ya, intinya begitu kan? Nah, sekarang kalau kita ingin perubahan dalam hidup, tinggal dikeluarkan manhajnya. Kok bisa gitu orang seperti itu beraktivitas siangnya bagaimana? Malamnya masih bisa ibadah, siangnya gimana? Nah, manhaj puasa itu tidak hanya mengajarkan kita tahan lapar dan haus. Saat puasa itu tidak hanya begitu. Dulu zaman Nabi yang pertahanan militer, perang Badar saat Ramadan. Ya kan? Bergerak ke Fatu Mekah. Kemudian juga banyak sekali momentum terjadi saat Ramadan. Dan itu saat puasa, siang harinya. Maka apa manhaj dari fajar sampai dengan maghrib itu yang mengajarkan perubahan pada hidup kita, sehingga ketika selesai puasa, selain kita interaksi dengan Al-Quran, punya manhaj kurikulum, punya arah perubahan, saat yang sama, punya ini bimbingan dalam beraktivitas. Apa itu? As-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu junnah. Menghasilkan perisai dari berbagai macam hal yang negatif, yang tak baik. Ya. Semua yang dimulai dalam bahasa Arab dari jim dan nun itu tak terlihat, tersembunyi. Kecuali jun ya. Kecuali jun. Jin tak nampak, tersembunyi. Jin disebut jin karena tersembunyi, tidak nampak. Ya, makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu pasti jin bermasalah. Ya, dia sedang keluar dari fitrah. Ya, pasti bermasalah. Ya, yang paling masalah yang cari-cari penampakan jin. Itu error, kurang sehat itu. Ya, karena jin pada hakikatnya tersembunyi, dia nggak boleh nampak. Makanya komen Nabi pada orang yang mengatakan bisa melihat jin, bukan dalam kondisi tertentu ya, bisa melihat jin, itu sama dengan kemasukan jin. Ya, tapi jangan potong video sampai sini ya. Kan banyak potongan video nih. Ya, dan saya tegaskan juga, sering saya temukan beberapa waktu ini video saya dipotong. Ada yang dimasukkan ke donasi teman Palestina, pakai punya saya, itu saya nggak ada hubungan itu sama sekali. Ya, ada yang pakai donasi di Instagram itu, yang teman Palestina apa bikin kita kalimat dipotong, itu nggak ada hubungan dengan kami, saya pun nggak tahu, baru diberitahu sama belakangan kawan. Ada yang buku, tiba-tiba video saya muncul, buku keluar. Ada yang produk ini itu bukan dari kami, saya tidak pernah buat seperti itu. Balik lagi ke sini. Korban ya. Balik lagi ya. Ya, kita yang seperti itu ya dilaporkan saja, hal yang tidak baik tinggalkan. Kembali lagi. Jadi kalau sudah ini ada, jin disebut jin karena tak nampak. Jim dan nun pakai ya nun, janin. Janin disebut janin karena tak nampak secara kasat mata.
Jannah, surga disebut jannah karena belum tampak sekarang. Junnah itu perisai dalam diri kita yang mencegah dari perbuatan buruk, tapi perisainya nggak kasat mata, nggak kelihatan. Ya, perisai itu kan, tahu perisai ya? Kalau dalam peperangan kolosal itu kan suka ada perisai itu. Ya, ininya pedang, ininya perisai kan untuk nahan itu. Nah, perisai yang tampak disebut dira', perisai yang tak nampak disebut junnah. Jadi ada proteksi, ya, yang menahan diri kita, membentengi diri kita dari berbagai perbuatan buruk, maksiat. Jadi ketika ada dorongan berbuat maksiat, mental. Makanya ketika orang puasa, itu proteksi junahnya kuat sekali. Coba, maaf ya, maaf sekali lagi, mohon maaf. Saya ulang sampai 3 kali lebih tuh. Ya, biasanya berkata yang tak baik kasar misalnya. Ketika puasa nggak mau kan kata-kata itu keluar. Nah, ketika mau diungkapkan dan tertahan, itulah junnah namanya. Ya, yang biasa nipu tuh. Puasa, nanti puasanya nggak enak nipu ya, ikut dosa ya. Nah itu, walaupun dia keluar begitu, tetap itu junnah namanya. Jelas ya? Maka libur dulu. Yang marah, bisa libur. Oh marah ditahan. Ya, saya barusan di Al-Azhar kasih cerita tuh. Ada suami itu pemarah betul tuh, marah, kan? Ada sesuatu marah, tiba-tiba puasa, bisa berhenti. Jam 6 buka, 6 kurang seperempat, istrinya ngajak jalan keluar cari bukaan. Ada tetangga provokasi. Itu suaminya diem aja. Istrinya bingung, dia tanya, "Papa tumben gak marah?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib." Ntar habis maghrib katanya. Habis maghrib lupa. Nah, itulah junnah. Jadi ada rasa dalam diri kita, awalnya dilatih, tidak ingin berbuat salah karena takut batal puasanya. Tapi setelah itu, latihan itu membentuk karakter. Jadi setelah selesai puasa, dia mendapatkan karakter perlindungan pada dirinya yang mencegah dia dari perbuatan yang menyimpang. Jadi begitu di kantor, mau mengetik yang salah dia tidak kerjakan. Hatinya berkata, jangan lakukan, itu tak baik. Ya, mau keluar kata-kata yang tak benar, hatinya berkata, jangan kerjakan, itu nggak bagus. Itulah junnah. Pertanyaan saya ke kita semua, termasuk diri saya pribadi, setelah melewati Ramadan, 13 hari kita mendapatkan Syawal. Kita bertakbir, mendapatkan hidayah Allah saat Ramadan, apakah itu masih tertanam pada diri kita sampai hari ke-13 ini? Ya. Coba iseng-iseng dicek keluar ya. Pas mau pulang, ini ngecek aja sampai situ, nggak diteruskan, ya. Cek, coba pakai sendal orang. Ngecek, jangan diteruskan ya. Makanya saya dengarkan dulu sampai saya selesai, ya. Begitu pakai sendal orang begini, itu otomatis di hati itu bukan punya kamu, itulah junnah. Ya, itu bukan punya kamu. Nah itu praktek seperti itu, nanti akan semakin tinggi, semakin hebat lagi. Contoh, Anda butuh pena, tiba-tiba ada pena, orang nggak ada, dipakai nggak? Semakin tinggi junnahnya, semakin dia tahan dirinya. Kalau sudah bisa menahan diri, itu disebut orang wara' namanya. Orang yang selalu menahan dirinya pada hal yang bukan bagian dari dirinya. Jelas? Ya. Anda mau wudhu nih, ya. Tiba-tiba wudhu pakai sendal. Anda nggak pakai sendal, pakainya sepatu. Ada sendal di situ, dipakai nggak? Hah? Nah, itu tergantung junnahnya nanti. Kalau masih tipis, pakai, gitu kan? Nah, kalau dia makin kuat, dia tanya dulu, ini punya siapa? Punya yang DKM atau punya orang di sini? Kalau punya orang di sini, saya nggak mau pakai sebelum ada izinnya. Itu walaupun mungkin orang yang punya sudah mengikhlaskan kalau ada yang wudu, mudah-mudahan dipakai gitu kan. Tapi itu tergantung sifat, semakin tinggi dalam dirinya proteksinya, semakin kuat sifat waranya. Paham? Nah kalau sudah seperti itu, maka berubah dia nanti dari orang-orang yang terbiasa melakukan sesuatu dengan mudah, sekarang ada proteksi. Allah senang nggak? Allah ridho nggak? Ini baik nggak? Maka itu yang dimaksud dengan junnah. As-siyamu junnatun fala yarfuth. Maka setelah puasa dia kontrol lisannya, tidak berkata yang tak baik lagi. Wala yajhal, tidak bertindak yang bodoh. Jahalah itu bisa dosa, bisa nggak dosa. Bisa perbuatan dosa. Maaf ya, maaf. An-Nisa ayat ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada orang berbuat salah dan dosa karena kebodohannya, jahalah. Sudah tahu salah dikerjakan. Itu jahalah pertama.